Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terakhir hadis yang kita baca adalah hadis tentang talqin al-mauta dengan kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan al-mauta dalam hadis itu adalah al-muhtadar, orang yang sakaratul maut. Jadi bukan orang yang sudah meninggal, tetapi yang berada di ambang kematian. Makanya Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini adalah anjuran supaya orang yang berada di ambang kematian itu ditunggui, gitu, jangan dibiarkan sendirian. Tujuannya apa tadi? Untuk mengingatkan dia tentang ketauhidan, gitu ya, mendoakan kalau meninggal nanti disunahkan menutup kedua matanya kalau matanya terbuka itu, kemudian mengurus jenazahnya. Maka al-mauta dalam hadis laqinu mautakum, talkinkanlah mauta kalian dengan la ilaha illallah, itu maksudnya adalah al-muhtadar, orang yang sakaratul maut. Itu yang sakaratul maut. Karena dalam hadis yang lain, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Cuma tentu untuk mengucapkan la ilaha illallah itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah sesuai dengan la ilaha illallah atau tidak? Ya, jangan sampai kita ingin mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, tapi perilaku kita banyak bertentangan dengan la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan man asya alaihi mata alaihi, siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu, gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya, judulnya alla ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu tunji, menyelamatkan min azabil qabri, dari azab kubur. Ini hadis. Hadisnya dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, idza uqidal mu'minu fi qabri, apabila seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, utia, maka dia akan didatangi. Summa syahida alla ilaha illallah, kemudian orang itu, mukmin itu, bersaksi la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Fadzalika qauluhu, maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah, yusabbitullahu, Allah akan mengukuhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qauli sabit, dengan ucapan yang kokoh. Ibrahim, surat Ibrahim ayat 27. Jadi Nabi sedang menafsirkan Al-Quran. Dengan hadis ini Nabi sedang menafsirkan surat Ibrahim ayat 27. Pertama, idza uqidal mu'min, apabila seorang mukmin itu didudukan.
Ini kan ada hadis yang lebih panjangnya tentang hadis fitnah kubur. Ya, hadis fitnah kubur, di mana setiap orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu akan mengalami fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur itu? Pertanyaan yang akan diajukan. Dan dalam hadis yang lain pertanyaannya itu kan ada beberapa, ada 3. Ya, pertama tentang siapa Tuhan kita, man rabbuka itu. Kemudian tentang agama kita, dan yang ketiga adalah tentang laki-laki yang diutus kepadamu itu. Maksudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang mukmin, kata Nabi, dia akan sanggup menjawabnya sehingga dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Dihamparkan baginya karpet dari surga, dibukakan untuknya pintu surga sampai wangi surga itu masuk ke dalam alam barzakhnya, dan dia pun ditidurkan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, percepatlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku. Tapi orang-orang kafir ketika ditanya dengan 3 pertanyaan itu, dia hanya mengatakan gitu. Gak bisa jawab, Pak. Gak bisa jawab. Dia mengatakan, aku hanya mendengar orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikutinya. Jadi tidak ada ilmu padanya. Padahal sarana untuk belajar sudah banyak, tapi dia tidak memanfaatkan. Akhirnya dia hanya tuturut munding, cek orang Sunda. Tuturut munding, tidak punya hujah yang jelas ketika ditanya siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa orang yang diutus kepadamu itu. Maka ketika dia tidak bisa menjawab, dipersempitlah alam kuburnya sehingga menghancurkan tulang-tulang rusuknya. Itu sampai hancur tulang rusuknya, kata Nabi. Dan terus dia dipukuli. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan kau datangkan hari kiamat. Jadi doanya beda, Pak. Kalau mukmin mah ingin segera kiamat, kalau orang kafir mah nggak mau kiamat. Kenapa? Karena kalau di alam barzakhnya itu sudah susah, kata Nabi, itu tanda setelahnya akan lebih sulit lagi. Nah, itu ada versi panjangnya, Pak, tentang fitnah kubur. Bedakan ya antara fitnah kubur dengan azab kubur, itu beda. Gitu. Kalau fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur, kalau azab kubur siksa bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu bedanya. Nah, hadis ini salah satu dalil bahwa alam kubur itu ada, alam barzakh itu ada. Dan hadis yang tadi yang saya sebutkan secara singkat itu dalil bahwa alam barzakh itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Karena ada yang mengingkari azab kubur. Kalau di zaman dulu namanya orang-orang Mu'tazilah. Mereka yang lebih mendahulukan akal dan rasio ketimbang nas-nas syariat. Zaman sekarang mungkin mirip-mirip lah dengan orang-orang liberal. Tetapi Mu'tazilah itu sebetulnya konsepnya lebih jelas ketimbang orang liberal zaman sekarang. Mereka punya konsep teologi yang lebih jelas gitu. Cuma memang mereka mengukur segala sesuatunya dengan akal pikiran. Nah, di antara konsep orang-orang Mu'tazilah tentang hadis itu, mereka punya kaidah bahwa hadis ahad yang diriwayatkan 1-2 orang itu tidak bisa dijadikan sumber hukum di dalam masalah keyakinan atau akidah. Gitu.
tidak bisa dipakai, dan mereka menganggap bahwa hadis-hadis azab kubur itu ahad, sehingga mereka tidak percaya adanya azab kubur. Saudara kita kalau sekarang sudah tidak ada ya, di Hizbut Tahrir, nah punya keyakinan yang seperti ini di Hizbut Tahrir itu, karena mereka punya kaidah sama, sehingga mereka tidak meyakini adanya azab kubur. Jadi baik mukmin maupun kafir, bagi mereka di kubur itu, di alam barzah itu ya tidur saja, gitu, sama-sama tidurnya. Kalau yang mukmin ada hadisnya jelas Pak, tidur dan dibangunkan setiap pagi dan petang. Itu orang beriman selama di alam barzahnya untuk menunggu hari kiamat itu. Dan mereka dibangunkan pagi dan petang itu untuk diperlihatkan surga kepada mereka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Istirahat dari capeknya dunia Pak. Capek dunia apa Pak? Capek itu? Capek Pak. Capek udah banyak. Sedih, aduh, bercampur. Kadang bahagianya saja bercampur capek Pak. Jalan-jalannya saja pulang-pulang sakit badan gitu ya, dikerok asup angin dan semacamnya. Makan ikan kaberian Pak, kabuhulan gitu. Nah, jadi memang dunia itu sifatnya seperti itu. Nah, nanti setiap pergantian alam itu kondisinya akan lebih baik. Sebagaimana bayi dulu di alam rahim, itu ketika ke alam dunia kan rezekinya lebih baik lagi. Nanti dari alam dunia ke alam barzah itu rezekinya kalau kita selamat itu lebih bagus lagi. Nanti di alam barzah ke akhirat, wah itu apalagi itu surga nanti. Nah, yang lebih celaka pun sama, celakanya lebih gitu. Maka mudah-mudahan kita istirahat nanti di alam barzah itu. Nah, karena apalagi yang kita nanti di dunia ini kecuali dua saja, nanti waktu sholat dan mati kita itu Pak. Soknya betul, yang setiap hari kita tunggu itu kan itu, yang paling terasa itu yang kita tunggu itu waktu sholat subuh, ujuk-ujuk mau lohor asar, terus seperti itu sampai akhirnya selesai kehidupan kita, meninggal, maka kita berpulang ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, jadi ini dalil bahwa alam barzah itu ada. Yang dimaksud dengan barzah itu artinya pemisah. Dia itu seperti di dalam surat Al-Kahfi, marojal bahroini yaltaqiyan. Dialah Allah yang mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan itu ada barzakh, sehingga kedua air itu tidak bertemu. Dan itu faktanya ternyata benar. Sampai banyak orang yang masuk Islam gara-gara ayat itu Pak. Seorang profesor masuk Islam, kok bisa Al-Quran berbicara seperti itu? 1500 tahun yang lalu. Tahu dari mana Muhammad? Gitu. Ini menunjukkan Quran bukan kalamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena penemuan-penemuan seperti itu ada kan belakangan, abad-abad 19, abad 20, abad 18. Tapi Quran sudah berbicara jauh. Nah, makanya disebut alam barzakh, karena ada sebagai pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, alam barzakh ini lebih panjang daripada alam dunia. Nabi kita wafat di usia 63 tahun dan sudah berada di alam barzakh itu 1500 tahun sampai sekarang. Jadi lebih panjang. Makanya Pak Syukran, jangan sampai kita mengorbankan alam barzakh kita untuk kepentingan dunia sesaat. Ya, jangan sampai segalanya melulu hanya untuk kehidupan dunia. Arijang barzakhna mana atau orang kayak gitu. Kalau semuanya habis untuk urusan dunia. Seringkali kita lebih memperhatikan dunia yang pendek, lupa dan mengorbankan barzakh yang begitu panjang.
Kalau kita mati Pak, itu teh nggak tahu berapa ribu tahun lagi nunggu kiamat tuh, nggak tahu kita. Bahkan mungkin sampai ratusan ribu tahun ke depan. Apakah kita mau disiksa selama itu di alam barzah kita? Ya, na'udzubillah. Jadi coba jangan tertipu dengan urusan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimanapun dunia ini, akhirat lebih baik itu. Lebih baik. Yang jadi presiden, yang jadi menteri, berapa lama sih jabatan-jabatan mereka? Apalagi kalau jabatannya hasil kecurangan, hasil robah-robah konstitusi, robah-robah aturan, emang mau berapa lama? Sampai harus merubah-rubah aturan seperti itu. Fir'aun saja yang begitu adidayanya, Korun, Haman, di mana mereka sekarang, Pak? Kan di alam barzah. Sedang apa? Sedang santai. Disiksa. Unggal poe disiksa. Nah, oke. Di dalam Al-Qur'an kan dikatakan setiap pagi dan sore, guduan wa asyian, mereka diperlihatkan api kepada mereka. Itu setiap hari dalam Quran itu. Jadi nggak usah kita kemudian terlalu serakah dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan penghormatan. Waduh, nggak usah lah. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan barzakh dan akhirat kita nanti. Jangan tergesa-gesa mau menghabiskan kenikmatan seluruhnya di dunia ini. Jangan. Bisi kaduhung, Pak. Makanya orang yang mati itu pasti ingin hidup lagi. Pasti ingin hidup lagi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Aku berjanji akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi kata Allah, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya angan-angan saja. Mengpeng urang menghirup keneh. Kemarin ada orang tua murid ya yang meninggal, Mang Wawan itu. Paru-parunya tinggal sebesar ini yang bisa digunakan untuk napas itu. Semua tertutup. Nah itu ya Pak, hasil apa itu teh? Hisab-hisab itu. Ashab gitu. Sahibul hisab itu. Ya bagaimana lagi ya? Kadang orang tuh sudah diberitahu tapi susah, Pak. Akhirnya ya dampaknya seperti itu. Bisi Bapak di sini ada yang masih susulumputan jadi sahibul hisab itu. Hati-hati itu menzalimi diri sendiri. Kita mati dalam kondisi menzalimi diri kita itu, aduh dosanya besar. Mudah-mudahan Allah mengampuni saudara-saudara kita. Nah, jadi ini dalilnya. Idza uqidal mu'min fi qabrihi. Utia, dia akan didatangi. Maksud didatangi itu apa maksudnya? Didatangi oleh munkar nakir. Munkar nakir itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk bertanya, memfitnah, menguji setiap orang yang masuk ke alam kubur. Warnanya azraqan aswadan, kata Nabi. Hijau, azraq itu hijau ya, biru ya. Biru kehitam-hitaman. Kayak kebayang tuh Pak? Biru kehitam-hitaman warnanya. Azraqan aswadan. Makanya sebagian saudara kita yang suka mentalkin di kuburan, karena memang saya buka-buka kitab Fiqhus Sunnah, ternyata ada sebagian ahli ilmu yang mentalkinnya itu di kuburan. Tetapi kalau kita melihat amaliyah Nabi dan sahabat, kita tidak akan menemukan talqin di kuburan itu. Salah satu yang selalu diucapkannya,
bahwa nanti kamu akan didatangi oleh dua malaikat munkar nakir. Maka janganlah kamu takut, karena sesungguhnya dua malaikat itu adalah makhluk Allah, kan gitu. Kalau mereka bertanya man rabbuka, maka jawablah seperti ini. Itu. Tapi suka bahasa Arab, ari nu nganteur tidak ngerti. Gitu. Padahal itu teh kalau diterjemahkan saja itu bisa menjadi dakwah tuh di situ. Di kuburan nyingsieunan, Pak. Ngarah balik di kuburan teh tararobat gitu. Da ieu mah apa di kuburan teh ngadon judi di saya mah Pak. Di itu kan di mana? Di Cibangkong. Mabok judi teh di luhureun kuburan eta teh. Dan rumahnya di situ. Jadi setiap hari melihat kuburan yang meninggal dunia itu sudah tidak lagi apa? Sensitif. Iya, sudah terimunisasi. Atau tiap hari pageling gisik istilah nama apa? Kata para ulama qillatul ihsas likasratil imsas. Gitu ya, hilangnya sensitivitas karena terlalu sering bersentuhan. Nya kan bapak baheula jeung istri karek nikah mah mending ngarenyen keneh nya. Kerenyet ayeuna mah geuning napel oge disiahkeun gitu. Namun sare napel teh dihalingkeun. Nah gitu Pak. Saya nggak tahu juga nih, kalau kematian tidak bisa menyadarkan kita dari kesalahan, apalagi yang bisa mengingatkan kita atau oleh mati saja nggak taubat gitu. Nah, jadi itu Pak, dua malaikat munkar nakir. Kumaha cenah rupana, aduh kata apal, da teu acan pernah maot abdi mah gitu. Engke bapak ibu bakal ngalaman sewang-sewangan ya. Nanti pas ditanya di alam barzah sama munkar nakir, ingat enggak ya dengan kajian kita hari ini? Oh iya, nu baheula dibahas teh cenah gitu. Nu baheula dibahas teh iya gitu. Ayeuna karandapan, kealaman. Nah, ketika dia didatangi itu, kalau dalam hadis ini dia akan bersaksi nanti. Kalau dia seorang mukmin, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Seorang mukmin tidak mungkin lepas dari dua kalimat syahadat ini. Tidak cukup satu, gak bisa hanya yang la ilaha illallah saja atau yang Muhammad Rasulullah saja. Itu sudah satu paket. Orang mengucapkan la ilaha illallah tidak Muhammad Rasulullah bukan muslim. Termasuk mengatakan Muhammad Rasulullah tapi tidak la ilaha illallah. Kan ayat nu kitu Pak. Muhammad Rasulullah tapi musyrik. Ya, musyrik. Banyak yang seperti itu. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah tapi teu nuturkeun Nabi Muhammad. Kumaha eta? Teu nuturkeun Nabi Muhammad. Padahal kalimat la ilaha illallah itu hanya bisa kita pahami kalau melalui Nabi Muhammad itu. Dan Bapak tidak bisa untuk zaman sekarang mengatakan la ilaha illallah wa ana Isa Rasulullah kemudian jadi muslim, gak bisa, harus Muhammad Rasulullah. Wa Isa Rasulullah wa Musa Rasulullah itu bagi kaumnya ketika itu. Walaupun kita meyakini Isa Musa itu apa? Rasul, tetapi bagi kita wajib mengikuti syariat Muhammad. Maka tidak perlu kita kemudian buka-buka Taurat, buka-buka Injil yang ada sekarang untuk mencari kebenaran, gak perlu. Gak perlu. Apa yang kebenaran dan kebaikan apa yang tidak ada di dalam agama kita? Ada orang mengatakan bahwa saya masih sholat, saya masih puasa, saya haji. Tapi saya memahami Sunda Wiwitan itu sebagai filosofi untuk berbuat baik kepada banyak orang. Membantu orang miskin gitu, memelihara alam semesta, menjaga kebersihan. Loh, kenapa
sholat, puasa, haji diambil dari Islam, tapi kebaikan-kebaikan itu diambil dari Sunda Wiwitan. Emang Islam tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan itu? Ya. Kalau Bapak mengamalkan kebaikan-kebaikan itu karena ajaran Islam, Bapak dapat pahala untuk akhirat nanti. Tapi kalau niatnya mengamalkan filosofi Sunda Wiwitan, pahalaan itu. Karena sesuatu yang baik belum tentu menjadi amal soleh. Amal soleh itu ada syaratnya. Apa? Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Syaratnya itu. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Jadi dasar amal soleh itu apa? Keimanan. Kalau dasarnya bukan keimanan, tidak jadi amal soleh, walaupun mungkin dianggap baik. Jadi amal soleh itu harus iman. Yang kedua, ihtisab. Apa ihtisab itu? Mencari pahala. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang muslim. Kenapa harus ngambil filosofi Konfusius misalnya untuk melakukan kebaikan kepada orang lain? Kenapa harus mengambil dari humanisme? Dari Islam cukup. Apa yang tidak ada dalam Islam? Nah, ini harus kita pahami, Pak. Nah, jadi nanti orang ini kalau dia mukmin, dia akan bersahadat. Kemudian Nabi membaca surat Ibrahim ayat berapa? 27. Ibrahim 27. Apa? Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman bil qaulis sabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid itu. Jadi dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu Allah yang mengukuhkan dirinya itu karena keimanan selama hidupnya. Maka ketika ditanya oleh Munkar Nakir pun dengan mudahnya dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ingat, tergantung hidup kita bagaimana selama di dunia ini. Nah, satu hadis gitu ya. Dan ingat Pak, kuburan dengan alam kubur itu beda ya. Kita tidak sedang berbicara kuburan, tapi alam kubur. Orang yang mau mati, baik dikubur ataupun tidak dikubur, dia akan kembali ke alam kubur. Yang terbakar, dibakar misalnya, ke alam kubur. Dimakan ikan, ke alam kubur. Semua ke alam kubur. Dimakan harimau, ke alam kubur. Gitu. Karena kuburan dengan alam kubur beda. Pak di mana Pak? Di kuburan. Coba Pak kan gitu nggak jawab nogenya. Coba lamun ditanya di mana Pak? Di alam kubur. Kemudian lupa nanya teh. Nah, jadi antara alam kubur dengan kuburan teh beda. Gitu. Nah, satu hadis lah. Ada pertanyaan tidak? Silahkan. Ya. Minta penjelasan awal mula ada perbedaan bahwa golongan orang yang tidak menjadikan hadis ahad itu sebetulnya itu murni akal semenjak orang-orang Mu'tazilah itu muncul. Itu di zaman Hasan al-Basri. Namanya Wasil bin Atha. Hasan al-Basri ini seorang tabi'in. Dia punya murid namanya Wasil bin Atha. Ada orang ketika Hasan al-Basri duduk di masjid di Basrah, ada orang masuk ke masjid dan bertanya kepada Imam Hasan al-Basri tentang orang yang mukmin tapi juga bermaksiat. Jadi orang muslim tapi bermaksiat. Apa posisinya dalam agama ini? Dan bagaimana nanti nasibnya di akhirat gitu. Sebelum Hasan al-Basri menjawab, murid ini Wasil bin Atha menjawab duluan. Geus teu sopan. Karena adabnya kalau ada ahli ilmu yang lebih tinggi dari kita, nggak boleh kita langsung jawab, nggak boleh. Harus diserahkan dulu kepada yang lebih berilmu.
Tapi celengkeung Wasil bin Atta teu ngajawab. Dalam pandanganku orang ini bukan mukmin dan juga bukan kafir. Dia berada di antara fi manzilatin baina manzilataini, kata dia. Dalam satu posisi di antara dua posisi, tidak mukmin, tidak kafir. Nah, inilah awal mula perbedaan antara Wasil bin Atta dengan Hasan Al-Basri, karena Hasan Al-Basri tetap menganggap pelaku dosa besar itu mukmin. Gitu ya. Pelaku dosa besar itu mukmin, tapi Wasil bin Atta mengatakan tidak mukmin, tidak kafir. Pelaku dosa besar itu, pelaku maksiat itu. Ayah Hasan Al-Basri mengatakan mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang imannya apa? Kurang. Iman dengan keimanannya dan bermaksiat dengan maksiatnya. Itu beda dengan Khawarij. Pelaku dosa besar itu kalau Khawarij apa? Kafir langsung. Nah, kalau Mu'tazilah enggak, dia fi manzilatin baina manzilataini. Berpisah karena tidak sependapat, maka Wasil bin Atta membuat majelis taklimnya sendiri di masjid itu, di Masjid Basrah. Ketika Hasan Al-Basri melihat Wasil bin Atta punya majelis sendiri, Hasan Al-Basri mengatakan iktazalana Wasil, iktazalana Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita. Maka semenjak itu pengikutnya disebut dengan Mu'tazilah, yaitu orang yang mengasingkan diri, maksudnya mengasingkan diri dari majelisnya Hasan Al-Basri ketika itu. Punya pemikiran-pemikiran sendiri. Nah, di antara pemikirannya bahwa hadis ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir, kebalikan mutawatir kan? Hadis ahad, hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu kan itu yufidul ilma, yufidul yakin. Jadi seperti kita menyaksikan dengan mata dan kepala kita sendiri kebenarannya itu. Itu mutawatir. Tapi hadis ahad sifatnya dhanni, tidak yakin, dhanni. Seperti itu. Nah, punya pikiran urusan akidah itu mesti mutawatir. Mu'tazilah itu gitu. Ini kan urusan keyakinan, nggak boleh menggunakan hadis ahad yang sifatnya dhanni. Maka mereka punya kaidah bahwa hadis ahad itu hanya berlaku dalam urusan syariat, hukum, dalam urusan hukum. Tapi urusan akidah mesti mutawatir. Itu awalnya mereka punya. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Bisa baca dalam kitab risalah beliau, bantahan Imam Syafi'i terhadap pikiran Mu'tazilah. Makanya Imam Syafi'i dapat gelar Nasiru Sunnah. Gitu. Ya, karena perjuangan beliau di dalam membantah pikiran-pikiran Mu'tazilah, terutama dalam hadis ahad ini. Jadi semenjak itu Pak, zaman tabi'in muncul firqah Mu'tazilah ini. Dulu sebelumnya ada Qadariyah. Qadariyah itu sebetulnya Mu'tazilah juga, cuma ini lebih ekstrim lagi. Nah, ini mah muncul semenjak zaman Ibnu Umar. Awal kemunculannya di mana? Di Irak. Cirinya apa? Tidak percaya takdir. Jadi rukun imannya cuma 5. Takdir itu nggak ada. Nah, di Indonesia penganutnya yang membawa pikiran ini Harun Nasution, Rektor UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta dulu tahun 70-an. Nah, lulusan McGill kalau tidak salah Harun Nasution itu. Dia memandang tidak ada takdir itu dan mengajak umat Islam Indonesia untuk mengikuti cara berpikir Mu'tazilah yang rasional. Gitu. Karena kalau percaya takdir umat malas nanti katanya, nungguan takdir gitu. Nah, itu cara berpikirnya. Harun Nasution itu Mu'tazilahnya Indonesia itu. Karena nggak percaya takdir. Gulat Mu'tazilah. Nah, yang mengingkari takdir itu oleh para ulama ahlu sunnah dikafirkan. Gitu. Jadi Mu'tazilah itu ada yang dikafirkan, ada yang tidak. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi disebutkan bahwa pelaku Mu'tazilah itu bisa
kemudian keluar dari Islam bisa tidak ya? Kriterianya Kalau dia mengingkari sesuatu yang maklum minadin bidorurah, maklum minadin bidorurah itu sesuatu yang setiap muslim tidak boleh bodoh tentang urusan itu, seperti rukun iman. Gak boleh orang rukun iman ada 6 dibikin 5, karena ini pondasi ini, dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak tahu. Tidak tahu saja tidak boleh, apalagi merubah rukun iman. Maka yang seperti ini dikafirkan. Tapi kalau karena takwil misalnya, seperti mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu istiwa di atas aras, mereka mengatakan istiwa itu istaula, menguasai. Nah, itu takwilat yang seperti itu, maka tidak dikafirkan. Karena di antara penghalang pengkafiran itu adalah takwil. Dan itu kan urusan-urusan yang memang membutuhkan pemikiran, bukan urusan mudah itu. Tapi urusan-urusan maklum minadin bidoruro, zina dihalalkan, khomer dihalalkan, mengingkari kewajiban puasa Ramadan misalnya, itu kan al-maklum minadin bidoruro. La yasa' li ahadin jahlu, tidak boleh seorang muslim bodoh dalam urusan itu. Kalau dia mengingkari al-maklum minadin bidoruro, seperti ada yang dulu bikin disertasi kemudian menghalalkan zina, itu kafir, gak bisa dikatakan muslim seperti itu ya, karena itu al-maklum minadin bidorurah. Dan untuk fatwa takfir kepada orang yang mengingkari al-maklum minadin bidorurah, ketika ditanyakan kepada Syekh bin Baz apakah harus menunggu fatwa ulama, gak perlu, kata Syekh bin Baz. Untuk al-maklum minadin bidorurah, siapapun bisa menilai bahwa orang itu seorang yang kafir. Seperti orang yang tadi menghalalkan zina, itu kita katakan kafir yang seperti itu. Gak usah menunggu fatwa ulama, jelas. Seperti artis yang pindah agama, gak usah nunggu fatwa ulama, nanti ditunggu dulu fatwa ulama murtad enggak, geus puguh murtad gitu mah. Maka jeung kudu nungguan fatwa ulama. Cuma nanti eksekusi matinya itu baru menunggu keputusan qadhi. Kalau dalam hukum Islam, namun hukumna siga orang mah bebas rek murtad oge eta mah. Gitunya di orang mah murtad ge diantepkeun di orang. Dalam hukum Islam itu hanya diberi waktu 3 hari orang murtad itu, Pak. Tobat enggak? Tobat tidak. Hari keempat eksekusi mati. Itu syariat Islam. Karena orang kalau di luar Islam tidak ada paksaan dia untuk masuk. Sekali dia masuk temenang keluar deh. Gitu, nggak boleh keluar lagi. Ibnu Mas'ud pernah datang ke Suriah itu, kalau salah ke Suriah. Kemudian ada orang yang diikat. Seorang Yahudi diikat. Kenapa ini diikat, kata Ibnu Mas'ud? Dia bertanya di atas kudanya. Murtad, dia meninggalkan agama Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak akan turun dari kudaku ini sampai orang ini dibunuh. Eta sahabat Nabi. Ayeuna loba nu ngaku sahabat tapi aneh, lembek urusan-urusan seperti itu. Mengaku mengikuti sahabat, mengikuti sunnah, tapi lembek urusan-urusan seperti itu. Ibnu Mas'ud sampai seperti itu, aku tidak akan turun dari kudaku ini sampai orang ini dieksekusi mati. Itu ya, itu baru manhaj salaf yang seperti itu. Di kita loba nu lembek. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ya. Dijauhkan dari fitnah kubur. Jadi berlindung dari fitnah kubur kan ada ininya, doanya. Setelah kita membaca tahiyat itu. Maksud berlindung dari fitnah kubur itu apa? Maksudnya agar kita tidak mendapatkan kesulitan di dalam menjawabnya, diberi kemudahan di dalam menjawabnya, karena semuanya akan ditanya, gitu ya, akan ditanya, kecuali mereka yang mati syahid.
yang mati syahid. Orang mati syahid itu masuk kubur, jasadnya di alam kubur, tapi ruhnya di surga langsung. Kalau mereka sudah dapat apa? Jaminan, gitu ya. Mata ngadoa ke Allah sing mati syahid. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu-ibu nggak ada ini? Ada yang ngaji nggak ibu-ibu? Asa sararepi ibu-ibu teh kamarahan ini. Nah, hadis yang berikutnya tentang hadis bitokoh. Ada yang pernah dengar nggak hadis bitokoh? Bitokoh teh kartu artos nate Pak. Kartu ya kartu lah. Nah, di sini diberikan judul bahwa kalimat la ilaha illallah itu tidak ada yang menandingi di dalam timbangan amal. Gak ada yang menandingi nanti. An Abdillah ibn Amr ibn al-As qala, dari Abdullah bin Amr bin As beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, akan mendatangkan seorang laki-laki dari umatku. Berarti dia muslim. Ini umat apa ini? Apakah umat ad-da'wah atau umat istijabah ini? Ini umat istijabah, bukan umat dakwah. Umat dakwah mah orang-orang kafir Pak, yang harus kita dakwahi. Orang Yahudi, Nasrani itu umatul dakwah disebutnya. Adapun kita yang sudah Islam disebut umatul istijabah. Nah, yang dimaksud umatku di sini adalah umat istijabah, artinya seorang muslim. Tah lalaki ieu teh saha duka. Bisa jadi Aldi misalnya itu, atau Teguh gitu nya. Tapi sigana moal ieu mah. Ini seorang laki-laki dari umatku akan didatangkan ala ru'usil khalaiq, di depan manusia yang sangat banyak nanti. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bayangkeun Pak, eta manusia sebanyak apa? Dari mulai zaman Adam sampai nanti hari kiamat gitu. Dikumpulkeun sadayana, tuluy celengkeun we satu orang dipanggil ku Allah. Dipanggil. Fayun syaru alaihi tis'atun wa tis'ina sijilan. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 catatan amal. 99 catatan amal. Kullu sijilin mislu madil basar, satu catatannya sejauh mata memandang. Kita teh hiji catatan Pak, sejauh mata memandang. Berarti loba pisan Pak, detil catatan urang teh. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita lirik, apa yang kita pikirkan, itu teh aya sadayana. Bapak menang duit teh di mana wae teh eta teh aya catatanna, dibalanjakeun ka mana gitu. Ya, aya eta teh catatanna teh Pak. Mata satu catatannya saja besarnya sejauh mata memandang. Cek orang Sunda mah satungtung deuleu gitu ya. Lamun cek orang Makassar mah ujung pandang. Nah, dulu kan ujung pandang namanya ya. Kenapa jadi Makassar mana? Mayoritas ujung pandang. Ujung berung. Ujung berung mah didinya. Seujung berung. Ai berung naon nya Pak hartosna Pak? Terang berung. Beruk eta mah. Ieu mah berung. Sumayakul, kemudian Allah bertanya kepada orang itu, atun kiru min hadza syai'an,
apakah ada satu pun catatan ini yang kamu ingkari? Allah ada abdi mah henteu nu ieu mah tah. Nah, ada abdi mah can pernah kieu Gusti. Nah, ieu bet aya catatanana moal, Pak. Pasti dia akui semuanya. Kenapa? Ini tanda bahwa malaikat pencatat amal itu moal salah nyatetna. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar kecuali ada raqib atidnya yang mencatat di situ. Teu kaliwat. Cek malaikat, aduh pohon ieu kaliwat moal. Mata lihat. Atun kirumin hadza syai'an. Syai' itu menunjukkan sesuatu yang sedikit, Pak. Sedikit, cing aya teu saeutik we. Satu amalan yang engkau ingkari artinya tercatat padahal engkau tidak melakukan. Gitu. Kemudian Allah bertanya lagi, adzalamaka katabatil hafizun. Apakah malaikatku, malaikat pencatat amalku yang menjagamu itu menzalimimu, kata Allah. Ayat maka orang itu berkata, la ya Rabbi, tidak. Artinya dia mengenali, Pak, secara detil catatan itu bahwa dia pernah melakukan itu semua. Padahal sakit itu lobana. Ayeuna mah poho. Cing sok. Ku bapak titenan dosa hiji-hiji ayeuna. Kan poho, asa teu boga dosa. Makanya orang itu kalau ditimpa musibah sok nanya ke Gusti Allah, Allah, apa dosaku? Puguh loba. Maka jeung nanya apa dosaku? Puguh loba, dosa maneh teh. Ngan kitu, suka lupa mau pohokeun maneh. Oh, mau pohokeun gitu. Kieu-kieu teuing cenah abdi teh dosa naon? Wah ka era cenah. Cek malaikat teh wah ka era ari maneh nanya bake jeung dosa naon? Puguh loba. Lantaran aku unggul urang mah. Nah, engke mah hiji mangsa, Pak. Semua catatan sebanyak itu kita tidak mengingkari, artinya kita ingat semua yang kita lakukan. Oh, nya orang teh pernah kieu gitu. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, afalaka uzrun? Kamu punya uzur tidak? Punya alasan tidak? Kenapa kamu melakukan ini semua? Apa alasanmu sehingga aku memaafkanmu gitu? Ini kan catatannya keburukan semua, Pak. Catatannya keburukan semua. Fayaqulu la ya Rabbi, aku tidak punya uzur. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang aku lakukan. Kok bisa, Pak? Semua catatannya buruk semua. Buruk semua catatannya. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Tapi Allah mengatakan bala innalaka indana hasanah. Enggak, kamu punya satu kebaikan di sisi kami. Punya satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan hari ini kamu tidak akan dizalimi. Artinya apa? Satu kebaikan itu pasti akan dibalas. Gitu ya. Tah Allah mah kitu beda jeung urang, Pak. Urang mah kahadean sakitu lobana, kebaikan yang begitu banyak, leungit ku kesalahan satu kali. Bahasa Sunda nama halodo sataun, lantis ku hujan sapoe, kan gitu kita mah. Ya, melupakan kebaikan orang yang begitu banyak hanya karena kesalahannya satu. Tapi Allah tidak, Pak. Allah tidak. Ini mah kesalahannya banyak, ada satu kebaikan. Maka Allah mengatakan la dzulma 'alaikal yaum. Engkau tidak akan dizalimi hari ini walaupun sedikit. Apa kebaikan itu? Fayukhriju bitaqatan. Maka Allah mengeluarkan satu bitaqah, kartu. Fiha, pada kartu itu ada satu catatan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata kebaikannya cuma itu-itunya. Nah, harus dipahami. Ada sebagian orang menjadikan hadis ini dalil bahwa orang yang tidak beramal sama sekali, termasuk tidak sholat, selama mengucapkan syahadat dia tetap muslim.
Padahal dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat faqad kafar, dia sudah kafir. Kumaha tah sok? Hese deui wae ieu teh. Kan udah diajar mah hese Pak, diajar gampang mah teu kudu diajar tuh. Ai gampang mah nya matak diajar ge hese gitu. Kalau Bapak ingin tahu jawabannya, saya berikan satu judul kitab. Judul kitabnya Ajwibatu Syekh Shalih Fauzan fi Masailil Kufri wal Iman. Itu kumpulan fatwa Syekh Shalih Fauzan di situ. Judulnya Ajwibatu Syekh Shalih Fauzan fi Masailil Kufri wal Iman. Di situ dijawab. Dan bukan hanya Syekh Shalih Fauzan yang menjawab seperti itu. Syekh Utsaimin pun sama jawabannya. Maksudnya apa, Pak? Ini adalah orang yang mengucap dia asalnya kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian tidak sempat beramal, tetapi Allah mencabut apa? Nyawanya. Gitu. Tidak sempat beramal, tapi Allah mencabut nyawanya. Maka dia nggak punya kebaikan, cuma itu saja, yaitu ucapan kalimat tauhid. Yang diperlihatkan oleh Allah ini berarti amal-amal dia semasa dia apa? Kafir. Karena pasti akan ada catatannya. Gitu ya. Semasa dia kafir, eueuh kahadian pisan, Pak. Eueuh kahadian pisan. Berarti ini sama dengan pembahasan yang dulu. Orang yang datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada satupun keburukan baik kecil maupun besar kecuali aku melakukannya." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah kamu bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan kalimat itu menghapus semua keburukanmu. Kan sudah kita bahas dulu kan ya hadis itu kan. Nah ini ya, jadi ini bukan dalil orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, tidak. Karena ini berlaku bagi mereka yang mengucapkan syahadat, tidak sempat beramal, kemudian meninggal dunia. Nah kemudian setelah itu Pak, fayaqulu, kemudian Allah berkata, ahdir waznaka, datangkanlah timbanganmu. Fayaqulu ya Rabbi, wahai Allah, kata orang itu, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilat. Apa maksudnya kartu dengan timbangan ini, dengan catatan keburukan ini? Maka Allah menjawab, fa innaka latudlam, hari ini engkau tidak dizalimi. Fatudau sijilat fi kifatin, kemudian catatan-catatan amal buruk itu ditimbang dalam satu apa itu namanya itu? Satu timbangan teh apa itu? Daun timbangan. Sijil itu kifah itu daun timbangan. Wal bitaqah fi kifatin, sedangkan bitaqah pada daun timbangan yang lainnya. Fatoshatil sijilat wasakulat bitaqah, maka catatan itu kemudian menjadi ringan dan menjadi beratlah bitaqah la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ini Pak bisa mengimbangi, kalimat tauhid yang kecil ini mengimbangi catatan keburukan 99, di mana satu catatannya itu sejauh mata memandang. Gitu Pak. Wala yaskulu ma'a ismillahi syai', dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lebet surga atau Pak Eta? Lebet surga. Karena tadi kasusnya mengucapkan syahadat kemudian meninggal, maka keburukan-keburukannya itu dihapuskan. Tinggal satu kebaikan, yaitu kunci untuk masuk surga itu. Wah, beruntung sekali Pak. Makanya para mu'alaf itu seharusnya setelah syahadat itu sing hade amal teh. Ulah ieu mah asup Islam ngadon jadi liberal. Aya nu kitu aya, close the door. Itu si close the door teh kan asup Islam, tapi salah, pembimbingnya salah. Dia masuk Islam melalui orang yang pemikirannya apa? Liberal. Ya, akhirnya pikirannya seperti itu.
Coba kalau syahadat kemudian dia mempelajari agama dengan benar, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Aduh, itu teh dihapus. Makanya Nabi berkata kepada Khalid, "Ya Khalid, innal Islam yajubu ma qablahu." Sesungguhnya Islam menghapus semua dosa-dosa yang telah lalu. Dan kebaikan-kebaikan masa jahiliyah itu kalau ada, itu teh dibalikin lagi itu teh. Kalau masuk Islam teh. Tah gitu, Pak. Cuma Bapak, timbangan ini saya pernah membaca kitab siapa ya, seorang ulama, Imam Syaukani atau siapa saya lupa lah. Ternyata hisab timbangan itu hanya berlaku bagi mukmin. Orang kafir tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Karena sudah pasti tidak ada kebaikannya. Walaupun tetap diperlihatkan, inilah amal-amal kalian sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka diasupkeun ka neraka teh tah ieu bukti catatan amal anjeun gitu. Ya. Yaitu hisab untuk orang-orang kafir, tidak sampai ditimbang apa? Amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan ini Pak, hadis ini sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 29. Catatan amal ini sesuai dengan Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, wa wudi'al kitab. Kemudian catatan amal itu diletakkan. Fatarol mujrimina musyfiqina mimma fih. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, orang-orang kafir itu, mereka merasa takut dengan apa yang ada di dalam catatannya itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Kemudian mereka mengatakan, ini catatan apa? Kitab naon ieu teh? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan amalan baik yang kecil maupun yang besar kecuali amalan itu tercatat rapih di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan itu hadir di hadapan mereka. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun gitu. Jadi Allah itu memasukkan manusia ke dalam surga dengan rahmatnya dan memasukkan manusia ke dalam neraka dengan keadilannya. Karena Allah tidak boleh disifati dengan kezaliman. Kezaliman hanya sifat untuk makhluknya itu. Allah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dua hadis wehnya Pak. Cekap dua hadis. Berarti nanti masuk kepada hadis ke-23. Gening lila kenehnya 40 teh. Sudah berapa tahun kita ini baca kitab ini? Asa teu tamat-tamat nya kitu da ari diajar mah kudu sabar Pak, kudu sabar. Walaupun yang konsisten tiap minggu itu ya tiap apa? Tiap minggu ya, tiap bulan itu tidak sama lah. Kadang ada ini, besok tidak ada lagi, kadang ada lagi gitu. Jadi sapotong-sapotong ininya. Abi we nunggal bulan aya ka dieu aya. Abi saya nunggal ka dieu. Sebelum ditutup ada yang ditanyakan dulu tidak? Tentang catatan yang tadi. Ya, mangga. Ya. Kalau seorang sedang rezeki dari dagangan, Iya. hukumnya bagaimana? Iya. Saya kan Dapat rezeki dari perdagangan. tapi dari itu ya. Iya. Niatnya apa? Kalau niatnya itu maksudnya bahwa perdagangan itu adalah ikhtiarnya, syariatnya, jalannya. Tapi dalam hati kita masih meyakini bahwa pemberi rezeki itu Allah, maka mudah-mudahan ucapan seperti itu menjadi majaz,
majaz sababiyah, bahwa rezeki ini sebabnya adalah melalui perdagangan gitu. Karena Allah pun di dalam Al-Quran mengatakan bahwa air hujan, Allah menurunkan air hujan ini menghidupkan bumi setelah matinya. Yang menghidupkan kan Allah, tetapi melalui air hujannya. Maka yang seperti itu disebut majaz. Ilakohnya adalah sababiyah, bahwa perdagangan menjadi sebab datangnya rezeki. Tapi kita tetap meyakini pemberi rezeki siapa? Allah. Akan menjadi musyrik kalau Allahnya dilupakan. Seolah-olah rezeki itu hanya datang disebab karena perdagangan itu. Padahal kan perdagangan itu hanya satu pintu di antara pintu-pintu rezeki. Allah memberikan rezeki itu pintunya bisa macam-macam. Bisa pintu istighfar, bisa pintu ketakwaan, pintu silaturahim, pintu perdagangan, pintu bekerja menjadi PNS dan semacamnya. Nah itu cuma akan lebih selamat kalau kita mengucapkan ini rezeki dari Allah melalui, nah itu akan lebih akan lebih selamat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Kang. Ya. Karena dia muslim. Bagaimana dengan posisinya sudah muslim kan? Sejauh mana mungkin kalimat tauhid atau keyakinan terhadap tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan? Iya, kalimat tauhidnya harus diamalkan konsekuensinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia diberikan umur oleh Allah, di mana pada umur itu dia diberi kesempatan untuk beramal. Itu harus diamalkan konsekuensinya. Maka kalimat tauhid itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat tauhid kemudian tidak beramal, maka tarkul amal bil kulliyah itu kufrun. Meninggalkan amal secara keseluruhan itu, tara sholat, Ramadan itu puasa, kemudian punya harta mencapai nisab tidak berzakat, tidak naik haji, itu kafir. Ini kenapa? Karena amal itu bagian dari iman. Makanya kan definisi iman dalam Ahlus Sunnah itu apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan. Maka orang yang meninggalkan amal secara keseluruhan kafir, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallahnya batal disebabkan dia tidak beramal gitu. Nah, jadi ucapkan la ilaha illallah, kalau diberi waktu hidup maka dia wajib amal sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah itu, baru akan diampuni dosa-dosanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, boleh. Mungkin ini di luar bahasa. Iya. Kalau terhadap kalimat, mungkin kalimatnya subhan atau apa ya. Kalau mau ngaji mah ngaji aja. Jadi begitu ngaji jauh dari, karena kehadiran kamu ngaji jauh dari Allah. Jadi kepada siapa terserah. Dengan ngaji kamu jauh dari Allah. Berarti gini, ngaji nggak usah pilih-pilih lah. Bukan aja lah. Kecuali begitu kamu ngaji Ustaz AB, ternyata kamu tidak bersemangat beribadah. Sebetulnya kan sejak dulu para ulama itu seperti Al-Imam Ibnu Sirin itu sudah mewanti-wanti bahwa inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, mengambil ilmu kalian. Itu teh harus jadi perhatian. Masa kita mau mengambil ilmu dari orang liberal misalnya? Kan gak mungkin juga kan? Atau kita ngambil ilmu dari orang Syiah, dari orang Murji'ah misalnya, kan gak mungkin. Kita mengambil ilmu ya pasti dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena inilah nasab ilmunya tersambung kepada sahabat dan Nabi gitu. Jadi itu salah juga ngambil ilmu ke siapa saja.
ambil ilmu kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jelas menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulamanya. Makanya Pak, kalau mau ngambil ilmu, mau mencari majelis taklim, usahakan majelis taklim yang memang ada panduan kitab siapa yang akan dipelajarinya. Itu akan lebih terarah keilmuan kita tuh daripada hayo yang didatangi itu tablik akbar terus. Tablik akbar mah datang, tapi kajian rutin malas. Abring-abringan Pak, tablik akbar mah bring kali itu bring kali berjamaah. Jadi jamaah tablik tungtung nanti. Ya, jamaah tablik akbar maksudnya. Ada yang polanya seperti itu. Dia hanya semangat dalam kajian tablik akbar, apalagi ustadz-ustadznya yang populer misalnya. Rasanya keren gitu kalau ustadznya populer kayak gitu. Diudag jauh oke, sok sanajan mayar mahal ya diudag tablik akbar mah. Tapi justru ilmu itu, taksil ilmu, pembangunan pondasi ilmu itu ya seperti ini, kita mengkaji kitab-kitab. Maka sering-seringlah datang di kajian rutin yang membahas kitab dengan penjelasan ulama-ulama Ahlus Sunnah gitu. Jangan sampai kita mengambil dari siapa saja, ternyata yang kita ambil itu orang Syiah, Mu'tazilah, liberal, kan gitu ya. Iya, karena tadi ilmu ini bagian dari apa? Agama, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.